Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Bila semuanya dimanapun berada ya. Ontohot TV ya, Ontohot TV guys akan mereaksi satu perdebatan yang sangat sering sengit ya. Aduh, masya Allah, Allah Akbar. Bang Kores, Bang Kores mau dilawan sama si RK. Si RK kan biasa main framing gitu kan kalau debat-debat dengan Bang Nanda, dengan Ustadz Wapi gitu kan. Wah, dia framingnya kuat banget. Kuat banget framing. Begitu debat dengan Bang Kores, nggak ada cerita dia bisa framing guys. Langsung bubuk, napasnya langsung tersengal-sengal ya. Bisa kalian saksikan nanti di videonya ya. Gimana reaksi si RK ini napas sampai tersengal-sengal, terus dia menangis gitu kan, udah nggak bisa, dia nggak kuat untuk menghadapi atau melawan Bang Kores ini, nggak kuat guys. Aduh, kasihan banget ini ya. Langsung apa ya namanya, kena mental, si RK ini kena mental, dan dia tidak bisa lagi membantah narasi-narasi dari Bang Kores. Akhirnya dia batuk gitu kan, batuk, terus napasnya udah apa udah tidak teratur lagi, tersengal-sengal ya teman-teman. Bisa kalian nanti saksikan ya. Tapi sebelum saya putar nih videonya nih ya teman-teman ya, saya ingatkan ya buat kalian semuanya, di subscribe dulu channel ini, di komen, di like, dan tentunya di share. Biar apa? Biar dakwah ini tersampaikan kepada umat yang di luar sana ya. Siapa tahu ini menjadi asbab untuk umat-umat Kristen atau umat-umat yang lainnya untuk memeluk Islam ya, dapat hidayah. Siapa tahu, kan kita nggak tahu. Mungkin dengan asbab video ini nanti bakal banyak orang-orang yang dapat hidayah, bersahadat. Oke, kita simak dulu videonya nih, biar seru nih. Keren pokoknya. Top, rugi kalian kalau nggak nonton ya. Dong. Gimana lu mau menang lawan Kores kalau lu bawa dialog intern? Ingat kata Elia Miron. Fakta sejarah tidak bisa dibantahkan oleh asumsi teologis. Bukan Kristus yang menderita melainkan Simon dari Kirene. Kayak gua dong RK, jawab tuh langsung jawab gitu loh. Bisa gak sih? Kalau dijawab tuh langsung jawab gitu. Sekarang siapa sumber lu yang mengatakan Yesus bangkit? Lu bawa-bawa di sini apa 1 Korintus 15 berapa 24? Yang katanya 500 orang melihat. Ini sumber Romanya mana? Sumber orang-orang Yahudinya mana yang mengkonfirmasi kejadian ini gitu? Kalau lu berani mengklaim fakta sejarah, artinya ada orang Roma dan orang Yahudi yang membackup cerita ini. Kalau nggak ada ya berarti lu imani saja. Tradisi suci sekedar tradisi. Lu harus punya data dari Roma dan Yahudinya karena mereka berdua ini hidup berbarengan dengan Karisten. Jadi harus ada datanya RK. RK lihat sini RK. RK. RK, oi, lihat sini. Lihat sini loh. Datanya ya. Datanya orang Roma atau orang Yahudi ya. Kayak gua kalau bawa data yang mengatakan Yesus bangkit. Datanya harus ada loh. Dan kayak gue juga kalau ngejawab langsung skak gitu loh. Dijawab skak gitu. Lu udah 1 jam anjir masih aja belum nemu orang Roma, orang Yahudi, sejarawan abad pertama kedua yang mengatakan Yesus bangkit. Aduh. Flavius Josephus ini nusuk Flavius Josephus. enggak ya. Kirain nusuk Flavius Josephus. Ternyata siapa tadi? Clarissa, ya Clarissa. Flavius, Ya, Clarissa. oh Flavius ya, Flavius salah. Oke sip. Silakan Bre. Lanjut. Oke, silakan. Pencet Kores, jangan bengong, pencet. Belum kah? Udah pencet belum? Coba batalin dulu. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Kan nggak fokus Kamu nih yang RK nggak udah. fokus, batalin dulu di situ. Batalin punya kamu. Gua udah batalkan Oke, match itu. pencet. Oke. Udah. Akhirnya Kores tidak tertahan lagi, teman-teman. Ternyata dia bawa data sampah. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Itu ajaran Gnostik.
yang hanya mengutamakan keilahian dari Yesus tanpa melihat kemanusiaan dari Yesus. Data sampah seperti itu jangan kau bawa di hadapan kami. Karena itu apa? Itu apa? Sekarang gini, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi bukan penistaan. Apakah Anissa 157 ini sepaham dengan ajaran Basilides? Apakah Anissa 157? Ini pertanyaan. Jadi tidak ada unsur penistaan. Jangan nangis, Kores. Apakah Anissa 157 sepakat dengan ajaran Basilides yang data yang kau bawa? Karena Anissa dalam Al-Quran itu, apakah itu solo dalil yang mengatakan Isa itu tidak mati? Sehingga harus kau ambil data dari Basilides. Data dari ajaran Gnostik. Makanya saya bilang dari tadi Kores ini falasi semua dengan saya diskusi. Ini apa namanya apa? Ini menguap angin kayak gini nih. Ampas kopi kuah kosong. Masa data sampah Basilides, data Gnostik dia bawa ke saya. Satu hal, Kores. Basilides itu sejarawan. Aku itu. Apakah dari Ibnu siapa yang kau bawakan data abad ke-8? Dia mengambil dari data Basilides. Apakah Sirah Nabawiyah yang kau bawakan tadi di awal dia mengambil dari data Basilides? Apakah? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan, jadi tidak ada unsur penistaan. Apakah Anissa 157 sepakat dengan data Gnostik? Kau masuk jebakan Batman saya. Kau masuk jebakan Batman saya. Ya. Dari tadi kau masuk jebakan Batman saya. Jadi saya sudah katakan, Kores, ya. Katolik itu punya suksesi yang jelas. Ya. Jadi bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati, Isa itu mati. Sekarang Isa yang mana yang tidak mati? Sekarang pertanyaan saya, adakah Simon dari Kirene, nama dari Simon dari Kirene itu ada di dalam kitabnya kamu? Apakah Simon dari Kirene, nama Simon dari Kirene itu ada di dalam Sirah Nabawiyahnya kamu? Coba tunjukkan data Simon dari Kirene itu ada dalam Sirah Nabawiyah yang kau bawa dalam Ibnu Ishak itu. Kalau tidak ada, falasi lagi data yang kau bawakan. Saya sudah jelaskan. Lebih dari 500 orang menyaksikan. Salah satunya mereka masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Sehingga ada dalam iman rasuli kami. Aku percaya dia yang mati dan bangkit. Itu suksesi apostolik kami. Yang hidup. Ya. Bahkan ketika kau mengatakan Yesus mati. Ketika kau mengatakan Isa itu tidak mati. Kau tidak bisa membuktikan sumber data lain. Lalu kau ambilkan sumber dari data Gnostik. Sangat disayangkan. Apakah Al-Quranmu yang sempurna itu harus didukung dengan data Gnostik? Apakah Al-Quran kamu yang suci itu harus didukung dengan data Gnostik? Gimana tuh? Gimana tuh? Masakah Al-Quran? Apakah Al-Quran harus didukung dengan data Gnostik yang Kores bawa? Sehingga membenarkan Anissa 157? Masuk jebakan saya, Kores, dari tadi. Jawab pertanyaan saya. Apakah Anissa 157 mendukung sepakat dengan ajaran Gnostik? Kelojotan kau. Saya sudah bilang kelojotan. Tidak ada. Terus Basilides itu siapa? Sejarawan. Aku kelojotan. Tidak. Aku kelojotan. Jangan marah, Kores, ya. Ini hanya diskusi, Kores, ya. Jangan habis dulu. Enggak, gua terhibur. Tapi mantap RK. RK lu nggak emosian, bagus. Gua suka itu. Aman gua. Aman. Tensi tapi tensi nggak turun ya. Mukanya putih soalnya. Tensi lo habis ini. Oh. Bisa tidur, Kores, habis
di sini ya, merenungkan semua Kores ya. Mantap, dia punya cek tensi darah, Ikhwan. Ini kayaknya memang gua ada. rawat berjalan dia. Ya, karena gue kan sering Oke. daerah kampung-kampung untuk dengan orang-orang itu. Oh, mantap ya. Mulia juga. Tinggal belajar lagi yang banyak. Kamu Nggak bisa dipencet ini match gua. Kenapa? 1 jam berapa itu? 1 jam 25. Ini gua ngomong 1 jam 30 ini. Oke, silakan. Nanti kita close habis itu. Silakan. Oke, siap. Mantap. Sudah pencet belum? Enggak, gua nggak ada mencet. Nggak bisa gua pencet ini. Sama di Lu sini yang pencet deh. nggak bisa mencet nih. Nggak bisa mencet. di Oh, sini. gitu. Coba. Gimana nih? Di sini nggak bisa pencet juga. Kamu kena ban itu, Kores. Kalau kena ban gua turun dong. Iya, kamu kena ban di sini peringatan. Kores kena ban. Oh, kenapa ya ketawa gua ini ngeselin ya? Nggak tahu. TikTok gak suka dengan kau. Gitu. TikTok, ada salah apa? Gua cuma bawa data. Tunggu. Nggak bisa muncul. Coba kau keluar turun dulu. Kau turun dulu. Habis itu kita tinggal akhir kau. Oh iya, siap. Berarti ini gua masuk closing ini. Ya nanti masuk. Silakan. Nanti saya juga masuk nanti. Masuk punya saya. Oke deh. Ya silakan. Aduh. Salah lawan. Ya, ini kita masuk lagi. Sip. Ada nih matchnya baru bisa lagi dipencet. Mantap. Silakan. Oke. Pencet ya. Nah, Ya, terima. pencet. Sip. Silakan. Alhamdulillah. Anjir, Basilides dibilang data sampah, Ikhwan. Ketika ditanya, gua menjawab, jawaban gua dibilang sampah dong, kayak gitu dong. Itu kan gak gentleman namanya. Tadi kan lu nanya, mana data abad pertama yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Ya gua kasih lah. Gua kasih malah data gua dibilang sampah. Ini kan kekanak-kanakan RK. Ketika dikasih itu harusnya, oh ternyata ada ya. Harusnya kan gitu loh. Kan ada. Ada itu udah Basilides gitu. Menjelaskan tentang keimanannya dia gitu. Yang gnostik. Kan gitu. Udahlah terima kenyataan. Ada yang mengimani gitu. Yesusnya diserupakan dengan Simon Kirene. Terus pertanyaannya gitu kan. Apakah Anisa 157 sepakat dengan Basilides? Ya sepakat. Apa? Tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Selamat datang di kebenaran, gitu ya. Terus kemudian ini yang gue bahas sekarang nih. Ini kawan-kawan ya. Tadi gue udah kasih lihat kalian nekromansi. Karena ini closing statement ya? Kak, ini closing statement bukan? Iya, closing statement. Oke. Jadi kawan-kawan ini closing statement ya. Perhatikan di sini. Ini nekromansi. Gue bahas babar-babaran di sini ya. Perhatikan. Ketika gue bahas nekromansi dan itu ada maksudnya nih ya, dan ini menyangkut juga ke RK, lu selamat datang di kebenaran di awal. Perhatikan di sini, nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi. Jadi satu data dari gua, Yesus lu tidak ada satupun sejarawan Roma yang menyatakan bangkit. Tapi kalau lu berpikir dan pinter, Yahudi itu mengimani Yesus dibangkitkan RK. Di mana dia datanya? Di Gitin 57A nomor 3. Nah, di sini. Sini RK, kesini RK. Lihat di sini RK. Onkelos lalu kemudian pergi dan membangkitkan Yesus dan Nazarin. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Onkelos, bukan Allah Bapa, Yahweh, YHWH atau apapun namanya. Dari kuburan melalui apa? Praktek sihir. Selamat datang di kebenaran. Ini datanya kawan-kawan. Kalau kalian mau mengkonter Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi Yesus oleh Yahudi dibangkitkan dengan cara sihir. Menyedihkan gak tuh? Menyedihkan. Anjir, buset, Kores mantep banget ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Gak cuma lu doang RK yang gua tembak. Seluruh penghujat Islam gua tembak di sini. Ternyata yang mereka tuhankan RK dibangkitkan dengan cara sihir oleh Onkelos. Gitin 57A nomor 3. Disimpan kawan-kawan. Disimpan. Data Kores ini gua simpen di closing statement ya.
Jadi satu-satunya opsi sejarawan supaya lu bisa beriman Yesus itu dibangkitkan, lu pergi ke Yahudi Giting 57a nomor 3. Di sana Yesus lu, bre, dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Para penghujat Islam, RK, gue curhat ke lu sedikit, bilang nabi kami kena sihir. Wah, ini bukan nabi, ini nabi palsu karena kena sihir. Sedangkan Tuhan lu sendiri untuk bangkit pakai sihir. Apa bisa kami bilang Tuhan palsu? Anjing, pedih nggak tuh ke batin ya? Pedih ya ke batin ya, my friend? Iya, bukan ke lu, RK. Lu anak baik, lu anak baik. Gue ke penghujat-penghujat Islam di bawah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu dibangkitin pakai sihir. Giting 57a nomor 3, datanya digital dan gratis. Anjir, lagi-lagi Kores menelurkan cara counter para penghujat Islam terhadap Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahit kenyataan itu, bre. Beuh, thank you waktunya, RK ya. Lu emang luar biasa, dan gue lihat memang lu lagi tidak fit, lu sedang sakit, dan gue rasa juga apa ya, ilmu lu untuk sejarah Kristen, Yahudi dan Islam jauh dari gue, bre. Nanti gue harap ketika kita bertemu lagi lu banyak belajar sehingga lu bisa mengeluarkan data-data yang apa ya, yang korespondensinya itu luas, general, bisa diterima semua orang, netralitasnya ada gitu loh. Karena kalau kayak gini lu bubuk, bre. Kayak gini lu bubuk, serius. Apa yang bisa lu bantah dari gua? Bahkan pertanyaan gua yang bantu lu jawab. Sedangkan semua pertanyaan lu gua jawab dengan mudah. Oh, itu jawabannya ini. Oh, itu jawabannya ini. Gitu. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena gua tidak menuhankan roh, RK. Gua menuhankan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Dan gue berpanutan kepada Nabi kami dalam memerangi para kafir harbe, dan kami berbuat baik kepada kafir-kafir yang baik. Gitu, my friend. Thank you waktunya. Mantap, RK. Boh, takbir dulu gue boleh ya? Silakan letak. Oh, mantap. Takbir, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Silakan waktunya. Silakan waktunya. Mati, silakan. Mantap. Ini nih, matchnya gue play buat lo. Tuh, silakan. Kata Kores, Dor, selamat datang di kebenaran. Kawan-kawan. Kores itu kan gitu. Karena apa Ini namanya? Karena statement. Ini closing statement. Kores. Jadi Tutup dulu, kagak gue Kores. puter lah. Ngapain? Tutup dulu, Kores. Oh iya. Lihatmu. Ya, jadi gini ya, Kores bilang, Dor, selamat datang di kebenaran. Dor! Data yang Kores bawa dengan simbol ini. Lihat ini simbol apa nih? Ular, bulan, matahari, bintang. Ini simbol genostik, bulan, bintang, ular. Dor! Ini simbol dari Basilides. Dor! Data yang kayak gini yang Kores bawa dengan simbol yang kayak gini. Dor! Selamat datang di kebenaran, Kores. Dor! Jadi kebenaran yang Kores bawa ini adalah simbol ular. Kebenaran apa yang itu, Kores? Kemudian, ya, Kores, saya menunjukkan dari data, dari sumber di luar kekristenan, dari tradisi suci, semua saya jelaskan. Bahkan Clavius Valerius, ya. Bahkan kamu logika falasi semua dari awal. Ya. Alkitab itu sumber sejarah. Ya. Clavius Valerius, sebuah sumber juga, fakta. Ya. Santo Ignatius tidak tercatat. Ya, secara tapi dari tradisi gereja. Ya, dia anak yang digendong. Itu sejarah. Ya. Kemudian Talmud Babilonia mengatakan apa? Yesus mati. Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dan para sejarawan Yahudi satu yang mengatakan Yesus bangkit, itu siapa? Flavius Josephus. Ya, mengatakan Yesus bangkit. Ya, itu jelas. Jadi Kores ini tiba-tiba mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati.
Data dari mana yang kau bawa, Kores? Maka saya bilang selesai. Kau bawa data abad ke-8. Nggak ngaruh. Data abad ke-8 sumbernya dari mana? Data abad ke-8 yang dia bawa tadi sumbernya dari mana katanya? Dari Basilides yang simbol ular tadi. Data yang simbol ular. Makanya saya tanya, apakah Anissa? Tidak dijawab juga. Apakah Anissa 157 mendukung ajaran gnostik yang simbol ular tadi? Tidak dijawab. Malu menjawab itu. Ya, dia malu menjawab. Ya. Dan satu hal, Kores, ya, ketika kamu membawa dari Gitin, itu tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen. Ya, jika Yesus itu penganut ilmu sihir, apakah kalau Yesus itu penganut ilmu sihir, kenapa dia mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Dia tidak mengajarkan tentang penggala kepala leher orang. Enggak. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau ilmu sihir, setan itu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Setan itu tidak mungkin mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada. Ya. Jadi itu tuduhan, dalam Gitin itu tuduhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi dibuktikan dengan pengajaran. Dari buahnya lah kamu melihatnya. Ya. Jadi falasi semua. Dia mengatakan Yesus mati. Tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Falasi semua. Jadi ya saya harap Kores sudah jadi bubuk di sini. Saya tanya data sejarawan mana, malah dibawa data Basilides. Sejarawan mana, malah bawa data yang simbol ular. Jangan nangis, Kores. Jangan nangis, Kores. Ya. Jadi ketika imanmu mengatakan Yesus tidak mati, Isa tidak mati, tapi tidak bisa membuktikan dengan sumber lain, maka itu adalah apa? Subjektif. Sangat-sangat subjektif itu. Ya. Kores, belajar lagi yang banyak, Kores. Nanti kalau ketemu saya sekali lagi, ya, saya harap ada kemajuan. Belajar sama Gurunda Zuma, tanya sama Gurunda tadi RK ngomong kayak gini. Gitu. Ya, Kores ya. Terima kasih banyak. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, Kores. Sampai jumpa lagi, Kores ya. Terima kasih, Kores ya. Gak ada mute-mu, kamu jangan gugup. Pencet suaramu. Oh iya, sorry Bre. Maaf ya. Kamu jangan gugup, Kores. Enggak gugup gua di sini terharu, gua terharu di sini. Oke. Thank you, Kores. Ya, semoga hidayah sampai kepadamu, My Bre. Sehat selalu. Ya, maaf ya. Ya, salah-salah kata. Sama-sama. Ya. Sama-sama gue juga, Bre ya. Kita ini diskusi. Keilmuan, edukasi. Selamat melanjutkan aktivitas, My Bre. Oke, terima kasih, Bre. Bener kan teman-teman ya? Nangis si RK. Nggak bisa ngebantah Bang Kores. Dia mau bawa ayat seperti apapun, mau bawa data seperti apapun, kalau menghadapi Bang Kores nggak ada apa-apanya. Langsung bubuk, langsung remuk. Dilumat habis sama Bang Kores. Begitu Bang Kores bertanya tentang kekristenan, dia langsung down. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri. Dan akhirnya dia mempercepat perdiskusian ini, yang tadinya mau 2 jam diskusinya, baru beberapa menit dia langsung mengundurkan diri dengan berbagai alasan lah ya. Ya biarin aja. Yang penting teman-teman netizen, yang penting Iwan Pila semuanya udah nonton. Ini gimana sih RK, keilmuannya ini seperti apa gitu kan. Ini terbukti di sini. Ternyata dia tidak mempunyai dasar ilmu ya. Tidak mempunyai pemahaman tentang kitabnya sendiri. Jangankan ke Islam, mau nyerang Islam, tentang kitabnya sendiri dia tidak paham, dia tidak mengerti, guys. Bayangin aja. Ini buktinya ya. Yang tadi saya tampilkan. Langsung hancur kan, langsung bubuk kan. Ini kasihan banget ya. Cuma gimana ya? Ya biarinlah ya. Mungkin nanti netizennya akan menilai sendiri gimana perdiskusian ini berjalannya seperti apa. Ya kalian simak sendiri ya, kalian tonton sendiri, dan kalian berhak menilai isi dari perdebatan tadi. Bang Kores nggak ada lawan. Jangankan si RK, si Edis yang tukang fitnah, yang tukang framing, langsung hancur, langsung bubuk.
Udah saya share tuh videonya yang saya edit sama Bang Kores. Hancur bubuk. Kasihan, nangis semua. Si Bom Bom, Ki Ahmad, Agatha, semuanya bubuk kalau menghadapi Bang Kores. Keren kan mujahid kita yang satu ini? Masya Allah. Dukung terus teman-teman ya, dukung terus dakwah-dakwah API ini supaya apa? Supaya kita makin semangat untuk menghadapi kaum-kaum kufar ini ya. Biar mereka jerak, biar mereka paham. Nih, ini Islam. Islam seperti ini. Islam tidak akan goyah, Islam tidak akan mundur menghadapi para penghujat, menghadapi para penista agama. Masya Allah, itu Islam. Kita tidak akan tinggal diam ya, untuk mengkantar hujatan-hujatan kalian itu ya. Makanya ya kalian harus mikir beberapa kali kalau ingin berdiskusi dengan Islam. Ingat ya, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti kiamat, memelintir-melintir ayat, merubah-rubah ayat dan hadis gitu kan, mengurangi, menambahkan, itu nggak boleh ya. Kalau tertulis seperti itu, bacakan seperti itu, jangan ditambah-tambah ya. Oke, buat teman-teman, jazakallahu khair, syukran udah mampir di Ontoho TV. Semoga Ontoho TV makin berkembang ke depannya ya. Tapi tanpa dukungan kalian, Ontoho TV tidak akan berkembang. Jazakallahu khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.